Berikut adalah ulasan mengenai 4 kiper keturunan Indonesia yang hingga kini belum dinaturalisasi. Salah satu dari mereka bahkan pernah meraih gelar juara Liga Italia bersama klub raksasa, Inter Milan. Keberadaan kiper-kiper keturunan ini menarik perhatian karena timnas Indonesia saat ini membutuhkan penjaga gawang berkualitas, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan memiliki opsi tambahan di posisi kiper, skuad Garuda bisa lebih kompetitif dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Menariknya, keempat kiper ini sudah memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Dengan jam terbang tinggi serta pengalaman bertanding di level atas, mereka tentunya memiliki kualitas yang mumpuni untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia di masa depan. Jika nantinya mereka berhasil dinaturalisasi, kehadiran mereka bisa menjadi opsi tambahan yang berharga. Mereka bisa menjadi pesaing atau bahkan pelapis bagi Martin Paes, yang saat ini masih menjadi salah satu pilihan utama di bawah mister gawang timnas Indonesia. Lalu, siapa saja kiper keturunan Indonesia yang masih berkarier di Eropa namun belum dinaturalisasi? Berikut adalah 4 nama yang patut diperhitungkan. 4. Sepp van der Heijden. Mari kita mulai pembahasan tentang kiper keturunan Indonesia yang belum dinaturalisasi dengan Sepp van der Heijden. Penjaga gawang muda ini saat ini bermain untuk klub Eredivisie, Vitesse Arnhem. Dengan usia yang baru menginjak 20 tahun, ia menjadi kiper termuda dalam daftar ini. Sebagai pemain muda, wajar jika pengalaman Heijden di level senior masih terbatas. Lulusan Akademi FC Utrecht ini belum mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama Vitesse Arnhem pada musim ini. Meski demikian, potensi yang dimilikinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Bermain di Eropa sejak usia dini tentu memberikan keuntungan bagi perkembangannya sebagai penjaga gawang. Ia telah mendapatkan pembinaan yang baik serta pelatihan berkualitas di klub-klub Belanda yang dikenal memiliki sistem pembinaan pemain muda yang kuat. Dengan kerja keras dan kesempatan yang tepat, Heijden bisa berkembang menjadi kiper yang lebih matang di masa depan. Jika nantinya ia memilih membela timnas Indonesia, maka kehadirannya bisa menjadi aset berharga. Dengan usianya yang masih muda, ia memiliki waktu panjang untuk berkembang dan bersaing di level internasional. Perjalanan karirnya masih panjang, dan menarik untuk melihat bagaimana perkembangannya ke depan. 3. Daniel Klein. Daniel Klein bisa menjadi salah satu opsi penjaga gawang keturunan Indonesia yang berpotensi dinaturalisasi oleh PSSI. Kiper berusia 23 tahun ini saat ini membela FC Augsburg, di mana musim 2024 hingga 2025 akan menjadi musim keduanya bersama klub Bundesliga tersebut. Sebelum bergabung dengan Augsburg, Klein lebih dulu menimba pengalaman bersama SV Sandhausen dan Hoffenheim II. Karirnya di Jerman menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan pelatihan yang berkualitas serta pengalaman bermain di lingkungan sepak bola kompetitif. Dengan latar belakang tersebut, ia memiliki modal kuat untuk berkembang menjadi penjaga gawang yang lebih matang. Meskipun saat ini persaingan di posisi kiper di klubnya cukup ketat, pengalaman bermain di Bundesliga dan sistem pembinaan sepak bola Jerman yang terkenal bisa menjadi keuntungan bagi Klein. Jika ia memilih untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, kehadirannya dapat memberikan opsi tambahan di sektor penjaga gawang. Dengan usia yang masih muda, Klein masih memiliki banyak waktu untuk berkembang dan meraih lebih banyak pengalaman di level senior. Jika mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak, ia berpotensi menjadi salah satu kiper andalan di masa depan. Patut dinantikan bagaimana perjalanan karirnya ke depan. 2. Danny van den Heuvel. Danny van den Heuvel mencuri perhatian ketika namanya masuk dalam skuad klub Brugge untuk pertandingan Liga Champions musim 2024 hingga 2025 melawan Manchester City. Laga bergengsi tersebut berlangsung pada 29 Januari 2025 dan menjadi sorotan karena menghadirkan duel antara tim asal Belgia dengan salah satu raksasa sepak bola Inggris. Kehadirannya dalam skuad menunjukkan bahwa ia mulai diperhitungkan di level tertinggi Eropa. Namun, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan bagi The Citizens, pelatih klub Brugge, Nicky Hayden, memutuskan untuk tetap mengandalkan kiper utama, Simon Mignolet. Alhasil, Danny van den Heuvel belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di laga tersebut. Meskipun belum mendapatkan menit bermain di ajang sekelas Liga Champions, fakta bahwa ia sudah dipercaya masuk ke dalam skuad utama menjadi bukti bahwa talentanya diperhitungkan. Sebagai kiper muda, pengalaman berlatih dan berada di lingkungan kompetitif seperti ini bisa menjadi modal berharga bagi perkembangan karirnya. Jika nantinya ia mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan menunjukkan performa apik, bukan tidak mungkin ia bisa menjadi opsi menarik bagi timnas Indonesia jika memilih untuk dinaturalisasi. Perjalanan karirnya masih panjang,
dan menarik untuk melihat bagaimana ia berkembang ke depannya. 1. Emil Audero. Emil Audero menjadi salah satu kiper keturunan Indonesia yang santer dikabarkan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Penjaga gawang berusia 28 tahun ini saat ini membela Como FC dan disebut-sebut bersedia menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat skuad Garuda di kancah internasional. Karir Emil di dunia sepak bola, khususnya di Italia, tidak perlu diragukan lagi. Kiper kelahiran Mataram ini menimba ilmu di Akademi Juventus, salah satu klub terbaik di Eropa yang terkenal dengan sistem pembinaan pemain mudanya. Berkat kerja keras dan kemampuannya, ia berhasil meniti karir profesional dan membela beberapa klub ternama di Serie A. Salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya adalah saat ia menjadi bagian dari skuad Inter Milan yang meraih gelar juara Serie A musim 2023 hingga 2024. Pengalaman ini membuktikan bahwa Emil memiliki kualitas sebagai kiper yang bisa diandalkan di level tertinggi. Jika benar ia bersedia membela timnas Indonesia, kehadirannya akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi sektor penjaga gawang. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik dunia, Emil berpotensi menjadi pilihan utama di bawah mister gawang skuad Garuda. Kini, menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan proses naturalisasinya dan kontribusinya bagi sepak bola Indonesia. Kehadiran kiper-kiper keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa tentu menjadi kabar baik bagi sepak bola tanah air. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top dunia, mereka memiliki kualitas yang dapat meningkatkan daya saing timnas Indonesia, terutama di sektor penjaga gawang. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan mereka bersedia membela merah putih, skuad Garuda akan memiliki lebih banyak opsi berkualitas di bawah mister gawang. Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi berbagai ajang internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran kiper dengan pengalaman dan jam terbang tinggi akan sangat membantu dalam memperkuat lini pertahanan tim. Selain itu, persaingan sehat di antara para penjaga gawang akan memacu peningkatan kualitas, baik bagi pemain yang sudah ada maupun calon kiper baru yang akan datang. Namun, naturalisasi bukan satu-satunya solusi. Pembinaan kiper-kiper muda di dalam negeri juga harus terus ditingkatkan agar Indonesia memiliki regenerasi yang berkelanjutan. Kombinasi antara pemain naturalisasi dan talenta lokal yang berkembang akan membuat timnas Indonesia semakin kompetitif. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah, siapa di antara mereka yang akan benar-benar memilih membela Garuda? Kita nantikan perkembangan selanjutnya.